Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 13 ayat 8-9. Firman Tuhan mengatakan, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Kita tentu akrab dengan kisah ini. Ketika Abram dan Lot sudah memiliki banyak harta, banyak ternak, dan banyak pegawai, gembala masing-masing pihak saling berebut makanan untuk hewan peliharaan mereka. Tempat yang mereka tinggali tidak cukup untuk menampung hewan dan harta mereka. Satu kali Abram atau Abraham berkata pada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu." Pada akhirnya mereka pun memisahkan diri. Tapi perhatikan, inisiatif untuk tidak terjadi perkelahian ini berasal dari Abraham. Bahkan Abraham pula yang meminta Lot untuk memilih lebih dulu daerah yang akan ditinggali. "Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri." Demikian diucapkan oleh Abraham kepada Lot. Beberapa waktu belakangan ini, pesan Tuhan yang saya terima yaitu sabar. Dalam hal sabar ini mengandung arti tahan diri, tidak mudah bereaksi, dan tetap tenang. Dalam kesabaran terdapat juga faktor mengalah. Mengalah artinya kita memberi kesempatan pada orang lain untuk menang, untuk lebih unggul, dan untuk menjadi yang utama, melebihi diri kita sendiri. Orang yang mau mengalah sebenarnya bisa saja mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Dia bisa saja menunjukkan data dan fakta bahwa dia tidak bersalah dan dalam posisi yang benar. Tapi orang yang mengalah lebih memilih untuk menghindari konflik dan tidak mau terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Abraham secara usia jauh lebih tua dibandingkan Lot. Secara kekayaan, hartanya lebih banyak. Secara rohani, dia yang menerima panggilan dari Tuhan. Dia bisa saja berkata pada Lot, "Kamu ini keponakan yang tidak tahu diri. Tanpa aku, kamu nggak ada apa-apanya." Bukankah kenyataannya memang begitu? Tanpa ikut dengan Abraham, Lot tidak punya apa-apa. Tapi dengan kebesaran hati, Abraham pun mengalah dan membiarkan Lot untuk memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Bagaimana respon dan sikap kita ketika dihadapkan pada situasi yang menguras emosi kita, hak kita diabaikan, dan posisi kita yang benar disalahkan? Bukankah kita sering emosi, tidak terima, melakukan klarifikasi, dan membeberkan data dan fakta bahwa kita yang benar? Kalau orang-orang yang merasa lebih rohani akan berkata, "Biarlah Tuhan yang membalas perbuatannya." Padahal dengan berkata seperti itu, tanpa sadar dia sedang mengutuki orang lain melalui kalimat yang kedengarannya rohani dan baik. Jadi mengutuki dengan ayat, mengutuki dengan kalimat yang kedengarannya rohani. Bukan biarlah Tuhan yang membalas perbuatannya. Bukankah kita sering mendengar kata-kata seperti itu? Satu kali saya ada pada posisi dipersalahkan untuk kondisi yang saya tahu dan sadar saya tidak melakukannya. Dalam posisi yang tidak ada gunanya membela diri, tidak perlu juga menyalahkan orang lain, serta tidak mungkin berdebat. Saya dengan kerelaan hati meninggalkan tempat kerja yang sudah saya tekuni selama belasan tahun. Bagaimanapun juga, mereka yang ada di situ teman-teman saya. Buat apa saya membela diri dan merasa paling benar? Tidak ada gunanya juga saya mengklarifikasi bukti dan data. Ketika saya mengalah,
tidak lagi mempertahankan hak, maka damai sejahtera itu timbul dan mengalir dalam hati dan hidup saya. Ketika hari ini Anda dalam situasi konflik dengan seseorang, sakit hati dengan orang-orang tertentu, ingat saja perkataan Abraham, sebab kita ini kerabat. Bisa jadi dia adalah pasangan hidup Anda, teman sepelayanan, anak Anda, saudara Anda, tetangga Anda atau pembina rohani Anda, teman kerja atau siapapun yang sebenarnya punya hubungan dekat dengan Anda. Tidak ada gunanya untuk menang, tidak ada gelar juara, dan tidak ada piala bagi orang yang menang dalam konflik. Firman Tuhan mengajarkan terhormatlah orang ketika menjauhi perbantahan. Mari belajar untuk sabar, tenang, dan tahan diri. Salah satunya dengan mengalah ketika ada konflik. Tidak usah pikirkan yang benar dan yang salah. Biarkan Tuhan yang menilai dan orang lain yang memahaminya. Abraham pun tidak merasa benar. Dia mengalah karena tidak mau ada konflik dengan saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengalah itu indah dan membuat kita bisa senyum dengan leluasa menghadapi hidup ini yang serba tidak mudah dan hari demi hari terasa berat. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Pagi hari ini kami mau belajar, untuk kami mau mengalah, Tuhan. Untuk kami bisa mengalah. Kami tahu tidak mudah, Tuhan. Ketika menghadapi konflik dengan orang-orang tertentu, di tempat-tempat tertentu, seringkali emosi kami tidak terima. Tapi kami mau belajar sabar dengan cara mengalah. Membiarkan orang lain untuk lebih unggul, lebih baik, dan lebih menang dari kami sendiri. Ajari kami untuk rela hati ya Tuhan, dan tidak merasa terusik dengan keberadaan orang lain. Kami mau belajar mengalah. Tentu kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menguatkan kami, menolong kami, dan membuat kami mampu mengalah. Sekalipun situasinya tidak menyenangkan, sekalipun kami dikecewakan, sekalipun kami dipersalahkan, padahal posisi kami tidak dalam posisi yang salah. Sekalipun hak kami diambil, sekalipun apapun terjadi atas kami, Tuhan, kami mau belajar mengalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau mengalah, sebab mengalah itu indah. Salam dari saya, Uki Rarjo, dan Wisma Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.